Hello, good morning all. How are you? Miss Ma'am hopes you all are happy and healthy today. It's time for you to learn English lesson. As usual, before we start the lesson, please you pray first at home by yourself. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang asking and giving suggestion. Last week we have learned asking and giving suggestion. Kita sudah mempelajari itu. Ciri-cirinya adalah menggunakan should. Nah, atau ought to. Nah, kali ini kita akan belajar hal yang baru. We will learn about obligation. Let Miss Ma'am share you a slide. Here. Obligation. Our topic today is about obligation. What is obligation? Obligation is something that you must do because of a law, rule, promise, or something that you must do because it is morally right. Obligation itu kewajiban atau keharusan yang harus kita lakukan karena itu sebuah hukum, aturan, janji, atau sesuatu yang harus kita lakukan karena itu sebuah kewajiban kita atau secara moral itu sebuah kebaikan. Nah, jadi pada intinya obligation adalah kewajiban atau keharusan yang harus kita lakukan. You can see on your book page 40. Silakan dibuka bukumu halaman 40. You will see some example of obligation. Kalian akan melihat contoh-contoh ekspresi dari obligation di bukumu halaman 40. Miss Ma'am will show you one by one. Ya, ini contoh-contoh kalimat yang ada di bukumu. First, we must wear a uniform every day. Kita harus menggunakan seragam setiap hari. Ini konteksnya ketika di sekolahan, ya. And then, the next example, from Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai Kamis, kita harus memakai seragam batik. Nah, seperti itu. Itu contoh di bukumu. And then, the girl must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants. Yang perempuan harus menggunakan rok warna hitam, sedangkan yang laki-laki harus menggunakan setelan juga warna hitam, tapi pakai celana yang laki-laki. Nah, dari beberapa contoh itu, the first example, the second, and the third, on Friday, we must wear the Scott uniform. Nah, hari Jumat kita harus menggunakan atau memakai seragam pramuka. Nah, dilihat kata yang Miss Ma'am garis bawahi. Contoh lain, we must wear proper shoes. Kita juga harus menggunakan sepatu yang sesuai. Nah, let's see. The expression on an obligation, we can use must, have to, or has to. Jadi dari contoh yang sudah diberikan di bukumu halaman 40, itu menggunakan must ketika mengekspresikan obligation atau kewajiban, keharusan, itu di bukumu menggunakan kata must. We must wear a uniform every day. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt.
The girl must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants. Jadi di bukumu memberi contoh obligation itu cirinya adalah kita menggunakan kata must. Nah, apakah harus must? No, tidak harus must. Kita bisa menggunakan kata yang lain, yaitu have to or has to. Artinya tetap sama, harus, ya. Nah, for example of has to or have to, she lives far from her office. She has to leave very early every morning. Dia tinggal jauh dari kantor. Dia harus berangkat pagi-pagi sekali. Nah, kenapa ini menggunakan has to? Karena she di sini adalah subjek tunggal. Ketika subjek tunggal akan diikuti dengan kata has to. Akan berbeda halnya dengan subjek jamak. Nah, akan menggunakan apa? Let's see. Nah, if you have a dog, you have to take it out for a walk twice a day. Nah, ketika kalian memiliki anjing, kamu harus mengajak dia atau anjingmu keluar jalan-jalan paling tidak 2 kali dalam sehari. Iya. Nah, kenapa itu menggunakan have to? Karena subjeknya adalah subjek jamak. Masih ingat? Subjek tunggal and subjek jamak. Kalau subjek tunggal, orangnya hanya satu, seperti yang di contoh itu. Kalau subjeknya hanya satu or subjek tunggal, berarti kita menggunakan has to. Subjek tunggal apa saja, Miss? Subjek tunggal itu she, he, it, atau nama orang, Miss Mem, atau nama orang lagi, Yohanes. Nah, Yohanes hanya satu orang, sehingga kita menggunakan has to. Miss Mem atau Mawar itu hanya satu orang, berarti menggunakan has to. Bagaimana dengan subjek jamak? Kalau subjek jamak itu kita menggunakan have to. Contohnya apa saja subjek jamak? Subjek jamak contohnya you, we, they, atau orang yang lebih dari satu. Contohnya you and I, kan lebih dari satu. Atau mungkin juga the students, ada S-nya, berarti siswanya lebih dari satu. Itu contoh-contoh subjek jamak atau subjek yang lebih dari satu, sehingga kita harus menggunakan kata have to. Bagaimana? Sudah paham? Okay, I think that's all everyone. You can see this video. Kalau kalian belum paham, kalian bisa memutar lagi video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Setelah itu, silakan kalian mengerjakan soal latihan yang sudah Miss Mem kasihkan di link yang ada di Google Classroom. Oke, thank you everyone. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan. Semoga kalian tetap sehat di rumah. See you. Bye-bye. Iya, ya siku di jangan.